Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni, asal dari SMP 2 Rantau Alai, asal dari Palembang, Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Rantau Alai, Desa Lebung Bandung. Saya sudah mendapatkan izin untuk praktek UKIN, kinerja UKIN pada hari ini tanggal 6 Desember 2021. PG Dajab Angkatan 4 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan pimpin. Doa kelas. Ya, silakan pimpin. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Kita tadi sudah berdoa. Semoga apa yang kita perintah hari ini berjalan dengan lancar, supaya ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat di kemudian hari. Amin. Baik, sekarang Pak absen dulu ya. Yang pertama, Bella Sapira, Gesti Herpia Merin, Hendika, Anhar, Jerry, Pramuja, Irsan, Rido, Agustina, Reni, Nabila, Fahrul, Rangga, Debbie, Rian Saputra, Rahman. Ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua ya. Jadi alhamdulillah semuanya sudah masuk, semuanya sehat. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, apakah kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu atau bab lalu itu pelajaran apa? Nah, jadi kita sudah belajar minggu lalu, kita sekarang masuk ke bab 2, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi minggu lalu kalian sudah belajar itu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita masuk ke norma dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pak harapkan siswa menunjukkan rasa syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik ya. Kedua, menunjukkan contoh sikap sebagai bentuk penerapan dari norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar. Nah, ini Pak harapkan kalian itu menunjukkan contoh sikap sebagai bentuk penerapan dari norma yang berlaku dalam masyarakat dengan benar. Tiga, menjelaskan pengertian dan macam-macam norma dengan tepat. Nah, di sini Pak mengharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam norma dengan tepat. Tiga, menganalisis perbedaan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
dengan benar. 5. Menyaji hasil analisis perbedaan norma yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat berbangsa dan negara dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dah. Baik, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini Pak menayangkan suatu gambar. Nah, ini gambar apa? Mobil, jalanan, macet. Nah, di sini betul sekali, nah. Di sini ada gambar bis. Nah, ini mau pertanyaan, kenapa tidak ikut di jalan yang tidak ramai? Kenapa? Karena itu jalur busway. Nah, karena di situ merupakan jalur busway itu punya aturan sendiri, punya jalan sendiri. Jadi apabila mobil lain ikut ke jalur ini, maka akan mendapat sanksi. Jadi di sini itu timbullah norma. Norma itu adalah aturan. Ada petunjuk, ada larangan, ada sanksi, ketertiban dalam masyarakat. Nah, jadi norma itu merupakan aturan, petunjuk, larangan, sanksi, ketertiban dalam masyarakat. Nah, di sini kita lanjut pengertian norma. Pengertian norma di sini adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga negara masyarakat yang dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Nah, timbul pertanyaan seperti ini. Andai kata tidak ada norma, tidak ada aturan, atau tidak ada panduan atau tidak ada tantangan di dalam masyarakat, maka masyarakat tersendiri itu tidak akan tertib. Jadi kalau tidak ada aturan, tidak ada tertib, tidak ada hukuman di dalam suatu masyarakat, maka akan berlaku hukum rimba. Hukum rimba ini siapa yang kuat dia akan menang. Nah, itu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam norma. Norma ada empat. Norma ke-1 norma apa? Norma agama. Norma kesopanan. Norma kesusilaan. Norma hukum. Nah, norma agama. Norma agama adalah apa? Saya tahu norma agama. Peraturan hidup berupa perintah, larangan maupun ajaran yang bersumber dari Tuhan. Bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapat pahala, sedangkan bagi orang yang melanggarnya akan berdosa. Ya, betul sekali. Jadi norma agama itu norma peraturan hidup yang berupa perintah atau larangan maupun ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi dua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan, coba baca. Norma kesusilaan coba. Peraturan hidup atau kaidah yang menuntut tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia. Bagi orang yang melanggar norma tersebut akan timbul perasaan bersalah, gelisah, malu, cemas, dan lain-lain. Nah, jadi norma kesusilaan itu peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari sanubari manusia. Sanubari itu dari dalam hati, dalam hati manusia. Nah, lanjut norma kesopanan.
dibuat? Peraturan hidup. Peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia. Ya, Orang jadi yang melanggarnya akan norma tersebut akan dicela. dimohon atau dikucilkan oleh warga masyarakat. Jadi norma kesopanan itu adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok manusia. Norma hukum. Ayo, baca norma hukum. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau oleh lembaga kekuasaan negara sifatnya yang memaksa, sanksi berupa ancaman hukuman dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan maupun denda. Nah, jadi norma hukum itu peraturan yang dibuat oleh pengusaha negara atau lembaga kekuasaan negara sifatnya yang memaksa, sanksi berupa ancaman hukuman atau dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan maupun denda. Itulah ya norma hukum. Nah, jadi di sini ada kan enggak? Paham? Paham. Nah, ini tadi norma agama. Norma agama yaitu ajaran hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui putusan-putusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contoh seperti ini. Norma agama itu mengimani keadaan Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Seperti ini. Kita kan percaya Nabi dan Rasul itu utusan dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita untuk mempercayai Nabi dan Rasul itu merupakan utusan dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, di sini ada contohnya. Nih, contoh pelanggaran norma agama. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama yaitu gambar apa? Menghina teman. Nah, jadi kita sebagai siswa tidak boleh menghina teman. Jadi teman itu walaupun dia jelek, walaupun gimana ya, miskin atau gimana, kita tidak boleh menghinanya karena itu merupakan pelanggaran norma agama. Itu bisa dikucilkan atau dijauhi oleh teman-teman. Nah, di sini ada gambar dua, itu suasana lagi salat. Nah, itu merupakan norma agama. Apabila kita meninggalkan sholat, kira-kira ada nggak hukumannya di dunia? Tidak ada. Maka hukumannya, sanksinya di akhirat nanti. Allahu a'lam. Nah, kita lanjut. Nah, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu, suara hati nurani senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang menggerakkan manusia pada kebaikan. Nah, contoh. Di situ ada apa tuh? Gambar. Orang yang menemukan dompet. Satu lagi, orang yang lagi menolong orang yang terjatuh. Nah, itulah. Jadi itu contoh pelanggaran ketika menemukan dompet di jalan dan tidak. Nah, ini kira-kira kalian ketemu dompet 2
duit banyak, ATM nade, kira-kira yang itu dibalikan? Dibalikan. Nah, dibalikan. Ada yang kepikir diambil? Nah, jadi kalau dikembalikan itu merupakan contoh norma kesusilaan. Apabila itu nanti ada terniat di dalam hati tidak mengembalikan, maka itu juga contoh norma kesusilaan dalam segi pelanggarannya. Jadi dompet yang ditemukan itu diambil. Sampai di sini yang ditanyakan? Nah, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat yang asalnya dari adat istiadat, budaya atau nilai-nilai masyarakat secara hakikat. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan. Nah, ini contoh norma kesopanan. Kita kan sering dengar kesopan, ya. Nah, di gambar sebelah itu lagi ada gambar kartun, ada bapak-bapak kepala kontos dengan gadis cantik yang lagi berkumis, ada yang lagi lewat, terus udah. Nah, kira-kira itu sopan enggak terhadap orang yang lebih tua? Jadi itu merupakan pelanggaran norma kesopanan. Jadi apabila kita mau meludah, itu meludahlah, jangan sembarang tempat. Nah, ini ada di sekolah itu. Siswa lagi sujud sama guru sewaktu masuk atau pulang sekolah. Jadi itu merupakan norma kesopanan. Lanjut, sampai sini ditanyakan? Tidak ada. Nah, norma hukum. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun hak negara. Nah, nih, coba kalian perhatikan. Itu ada gambar apa tuh? Tawuran antar pelajar. Nah, di sebelahnya Pak polisi lagi mengatur ketertiban lalu lintas. Nah, jadi di sini itu merupakan tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini merupakan pelanggaran norma hukum. Ini dapat berupa sanksi pidana apabila yang dikeroyok itu meninggal atau tidak meninggal, itu akan mendapat sanksi hukum yang tegas. Nah, gambar sebelahnya contoh norma hukum Pak polisi lagi mengatur lalu lintas. Contoh seperti ini. Apabila kita melanggar suatu rambu-rambu lalu lintas, maka kita akan mendapat sanksi tilang. Nah, itulah peraturan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kalian Pak bagi kelompok dulu ya. Nah, Pak bagi kelompok, silakan kalian mengelompokkan diri masing-masing. Silakan bentuk kelompok. Nah, sekarang
lembar kerja siswa. Ini. Tuh. Yang membedakan. Nah, sekarang silakan buka buku. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar kerja siswa, yaitu kalian silakan cari perbedaan norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nanti kalau sudah kalian presentasikan, bacakan setiap kelompok itu satu orang satu. Ayo. Yuk silakan. Bacakan. Ayo, silakan. Perbedaan norma. Kelompok saja yang mana yang sudah? Berdiri jadi. Ya. Ya. 1. Norma agama dari Sang Pencipta dosa. 2. Norma kesusilaan hati nurani masyarakat. 3. Norma kesopanan dikucilkan masyarakat. 4. Norma hukum negara sanksi hukuman maaf. Oke. Norma agama dari Sang Pencipta dosa. Norma kesusilaan dari hati nurani masyarakat. Norma kesopanan dikucilkan masyarakat. Norma hukum negara sanksi atau hukuman. Ya, bagus. Nih kelompok ini, yuk silakan. Perbedaan norma-norma di dalam masyarakat. Jadi ada 4 ya, bedakan satu-satu. Ayo, silakan kelompok ini yang sudah. Ayo bacakan kan. 1. Norma agama dari Sang Pencipta dosa. Ya, 2. Norma kesusilaan hati nurani masyarakat. ya, lanjut. 3. Norma kesopanan dikucilkan masyarakat. 4. Norma hukum negara sanksi hukuman maaf kalau. Ya. Jadi perbedaan di dalam norma agama itu ada 4. Yang membedakan norma agama, norma itu adalah yang bersumber dari Sang Pencipta atau dosa. Norma agama adalah yang bersumber dari hati nurani di dalam masyarakat. Dan 3, norma kesopanan yang itu bersumber dari masyarakat. Apabila kita melakukan pelanggaran maka akan dikucilkan dari masyarakat. 4. Norma hukum. Karena norma hukum. Nah, jadi perbedaan norma agama itu yang perbedaan norma di dalam masyarakat, yaitu yang membedakannya yaitu dari segi pengertiannya saja.
Yaitu norma agama dari Sang Pencipta. Apabila kita melanggar akan mendapat dosa. 2. Norma kesudahan itu bersumber dari hati nurani. Apabila kita melakukan pelanggaran maka akan dikucilkan dari masyarakat. 3. Norma kesopanan. Apabila kita melanggar maka kita akan dikucilkan dari masyarakat. Nomor 4. Norma hukum yaitu bersumber dari negara. Apabila kita melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Itu bisa berupa hukuman denda, hukuman kurung, atau bisa juga hukuman mati. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, coba kalian simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Norma dalam masyarakat adalah aturan petunjuk, larangan dan sanksi di dalam masyarakat. Nah, jadi kesimpulan norma di dalam masyarakat yaitu Norma dalam masyarakat adalah aturan, petunjuk, larangan sanksi di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat. Jadi apabila kita melanggar suatu norma maka akan mendapatkan hukuman, sanksi, hukum di dalam satu masyarakat. Apa manfaat kalian memperoleh dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Dapat mengetahui macam-macam norma dalam masyarakat. Nah, jadi manfaat kita belajar hari ini yaitu dapat mengetahui macam-macam norma dalam masyarakat. Nah, kira-kira untuk pelajaran hari ini ada yang belum paham, belum ngerti? Paham. Nah, untuk selanjutnya, apa komitmen kalian terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat? Ayo. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi silakan kalian kumpulkan tugas yang kelompok tadi, silakan kumpul. Ya, kumpul. Oke, silakan kumpulkan. Baik, untuk pelajaran minggu depan yaitu kita belajar arti penting norma dalam mewujudkan keadilan ya. Dan silakan kalian belajar di rumah, pelajari arti penting norma perwujudan keadilan dalam masyarakat. Sampai di sini belajar kita hari ini selesai ya. Nampak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pimpin doa ulang. Ayo pimpin doa.
selesai, kalian silakan pulang ke rumah masing-masing.